Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Siti. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tema 8, Praja Muda Karana, subtema 1, Aku Anggota Pramuka, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita memulai, mari kita membukanya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silahkan siapkan buku pena, alat tulis, serta buku tulisnya. Oke, yang kita pelajari yang pertama adalah muatan PPKN, arti gambar pada lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, amati gambar Garuda Pancasila di samping. Ya, di situ banyak bulu pada sayap ujung ekor, pada sayap. Lalu pada ujung ekor di sini ujung ekor, lalu pangkal ekor, lalu leher, lalu menuju ke tanggal, bulan dan menunjukkan tanggal, bulan dan tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bulu sayap ada 17 helai. Bulu sayap ada 17 helai yang menggambarkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Bulu ujung ekor ada 8 helai yang menggambarkan bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu bulan Agustus. Bulu pada pangkal ekor di sini ada 19 helai yang menggambarkan 2 angka pertama tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi bulu pada leher ada 45 helai yang menggambarkan 2 angka terakhir tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi jumlah helai bulu pada pangkal ekor dan leher menunjukkan tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu 1945. Dengan demikian, jumlah helai bulu pada sayap, ujung ekor, dan pangkal ekor dan leher melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, menjelaskan lambang pada seragam pramuka dan teknik tulis. Pramuka dibagi menjadi beberapa tingkat yang ditentukan berdasarkan umur. Kelompok umur 7 sampai 10 tahun disebut dengan pramuka siaga. Kelompok umur 11 sampai 15 tahun disebut dengan pramuka penggalang. Pada seragam pramuka siaga dan penggalang terdapat lambang yang berbeda. Siswa kelas 3 biasanya termasuk dalam kelompok pramuka siaga. Untuk mengetahui lambang pada seragam pramuka siaga, kita dapat membaca teks. Nah, setelah membaca teks, kita dapat mengetahui lambang tersebut dengan cara menjawab pertanyaan tentang teks tersebut. Selanjutnya, menentukan jenis-jenis sudut. Berdasarkan besarnya, sudut dibedakan menjadi 3 jenis. Apa saja itu? Yaitu sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Yang akan kita bahas yang pertama adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang kedua kaki sudutnya saling tegak lurus. Jadi saling tegak lurus, disinilah siku-sikunya. Di sini juga tegak lurus. Ada siku-sikunya di sini tegak lurus, di sini siku-siku. Jadi jika ada tanda seperti ini, maka sudut tersebut siku-siku. Lalu yang kedua, sudut lancip adalah sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku. Contohnya seperti ini. Jadi dia lebih kecil, jadi sudutnya lebih kecil. Maka disebut dengan sudut lancip. Selanjutnya, sudut tumpul adalah sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku. Di sudutnya dia lebih besar, maka disebut dengan sudut tumpul. Itu tadi mengenai menentukan jenis-jenis sudut. Ada sudut siku-siku, sudut lancip, dan juga sudut tumpul. Selanjutnya, menjelaskan lambang pada seragam pramuka dari teks tulisan. Lambang-lambang pramuka yang telah kamu pelajari sebelumnya merupakan lambang pengenal umum. Nah, lambang tersebut dipakai oleh semua anggota pramuka yang sudah dilantik, baik pramuka putra maupun putri. Selain mengenal lambang gerakan pramuka Indonesia,
Anggota pramuka juga mengenal lambang pramuka dunia pada pakaian seragamnya. Nah, kalian dapat mencari informasi mengenai lambang pramuka dunia tersebut secara lisan, misalnya dengan mendengarkan teks yang dibacakan. Dengarkan teks dengan seksama, kalian dapat memperoleh informasi dengan baik dan menjelaskan informasi kembali. Selanjutnya, makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mengetahui bahwa Garuda Pancasila mencengkeram pita berwarna putih. Nah, pita itu bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu kesatuan. Jadi, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia terdapat keberagaman agama, suku bangsa, ras, bahasa, dan kebudayaan. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang patut kita syukuri. Meskipun berbeda-beda, tetapi bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan demi keutuhan negara Republik Indonesia. Demi keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, mendeskripsikan lambang pada seragam pramuka. Nah, pemakaian lambang pada seragam pramuka bertujuan untuk mempermudah mengenal identitas anggota pramuka. Salah satu jenis tanda pengenal pramuka adalah tanda satuan. Tanda satuan menunjukkan tempat seorang anggota pramuka bergabung. Tanda satuan terdiri atas tanda barung, peta wilayah atau lokasi, lambang, nomor gugus depan, dan lencana wilayah. Barung adalah sebutan untuk kelompok pramuka siaga. Barung adalah sebutan untuk kelompok pramuka siaga. Lambang barung berbentuk segitiga polos berwarna. Lambang barung dipasang di lengan kiri seragam pramuka. Peta wilayah, nomor gugus depan, dan lencana wilayah dipasangkan di lengan sebelah kanan. Nah, kalian dapat mendeskripsikan lambang tanda satuan lainnya dengan mengamati secara langsung bentuk lambang tersebut. Amatilah bentuk lambang dengan seksama lalu deskripsikan secara terperinci. Selanjutnya, makna perisai yang terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila mempunyai perisai di dadanya. Perisai tersebut menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda Pancasila. Nah, perisai melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Perisai tersebut terdiri atas 5 ruang yang berisi gambar-gambar yang melambangkan sila-sila pada Pancasila. Gambar bintang merupakan simbol sila pertama. Rantai merupakan simbol sila kedua. Pohon beringin simbol sila ketiga. Kepala banteng simbol sila keempat, dan padi dan kapas simbol sila kelima. Nah, di tengah perisai terdapat garis hitam tebal. Garis hitam tebal menandakan garis khatulistiwa. Garis itu melambangkan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia berada di lintasan garis khatulistiwa. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, jenis-jenis sudut pada bangun datar. Perhatikan gambar dari dasi pramuka di samping. Dasi pramuka berbentuk segitiga. Nah, jenis sudut yang terdapat pada dasi pramuka tersebut merupakan sudut lancip. Setiap bangun datar memiliki jenis sudut yang berbeda-beda. Perhatikan jenis sudut-sudut pada beberapa bangun datar berikut. Sini ya, tadi untuk dasi pramuka sudutnya lancip dan dia lebih kecil dari sudut siku-siku. Persegi yang mempunyai sudut yang berbeda-beda di sini. Persegi panjang, segitiga siku-siku, dan juga segitiga sama kaki. Selanjutnya, jajar genjang, belah ketupat, trapesium sama kaki, dan layang-layang. Nah, sudut siku-siku terdapat pada bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga siku-siku.
Sudut lancip terdapat pada bangun datar segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, jajar genjang, belah ketupat, trapesium sama kaki, dan juga layang-layang. Di sini sudutnya lancip. Dan sudut tumpul terdapat pada bangun datar jajar genjang, belah ketupat, trapesium sama kaki, dan layang-layang. Selanjutnya penutup, sekian dan terima kasih untuk hari ini Rabu 21 April 2021. Latihan soal subtema 1 halaman 121 sampai dengan 122. Silahkan dikerjakan di kertas. Tetap semangat belajar dari rumah. Usakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.